Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Radiwan dari kelas SD akan mempresentasikan pemikiran ekonomi menurut Al-Shatibi. As-Shatibi merupakan seorang cendekiawan yang belum banyak diketahui. Namun, yang pasti ia berasal dari bangsa Arab, yaitu suku Lahmi. Nama As-Shatibi dinisbatkan dari keluarganya yang berasal dari Satibah, yaitu yang berada di Granada, Spanyol. Masa mudanya, As-Shatibi dibesarkan dan mendapat pendidikan di ibu kota kerajaan Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghanibillah, yang merupakan masa keemasan umat Islam, dikarenakan pada saat itu majunya ilmu pengetahuan dan berdirinya Universitas Granada. Beberapa pemikiran ekonomi menurut Asy-Shatibi. Yang pertama ialah objek kepemilikan. Pada dasarnya, Asy-Shatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak hak milik terhadap sumber daya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah hak milik, dan penggunaannya tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Ia membedakan air menjadi dua macam. Yang pertama, air yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, seperti air sungai dan oase. Yang kedua, air yang dimiliki oleh individu, seperti contoh air yang telah dibeli dan air yang bersumber dari tanah milik individu tersebut. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa air sungai tidak dapat dimiliki walaupun terdapat pembangunan dam di atas sungai tersebut. Yang kedua ialah pajak. Menurut pandangan Asy-Shatibi, penarikan pajak harus dilihat dari masalahnya. Mengutip dari tokoh terdahulu seperti Al-Ghazali dan Ibnu Farak, menyatakan bahwa pemeliharaan kepemilikan umum secara esensial merupakan tanggung jawab masyarakat. Apabila masyarakat tidak mampu untuk memelihara kepemilikan umum tersebut, maka masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal. Oleh karena itu, masyarakat bisa memberikan sebagian kekayaannya kepada Baitul Mal untuk mengurus kepemilikan umum tersebut. Dan oleh karena itu, pemerintah dapat memungut pajaknya kepada masyarakat walaupun pajak tersebut belum ada dalam sejarah Islam. Dari pemikiran ekonomi menurut Asy-Shatibi di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu untuk memelihara kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, Asy-Shatibi menggunakan kata maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah tersebut. Dengan demikian, setiap manusia diharuskan menggunakan maslahah baik di bidang produksi, konsumsi, maupun pertukaran sebagai kewajiban agama untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan demikian, aktivitas yang mengandung maslahah dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam perspektif Islam yang berpijak pada doktrin keagamaan, menyatakan bahwa setiap pemenuhan kebutuhan individu untuk memperoleh kemaslahatan di dunia maupun di akhirat merupakan kewajiban agama, sehingga dapat
memotivasi manusia untuk selalu berkreasi dan selalu bekerja keras. Dalam hal ini tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya ialah teori kesejahteraan negara. Negara sejahtera ialah di mana pemerintah dapat mengambil peran penting dalam perlindungan dan kesejahteraan baik di bidang ekonomi maupun sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang merata, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang kurang mampu untuk menjalani hidup yang lebih layak. Terus, apakah teori Al-Shatibi dapat digunakan negara untuk menjadikan kesejahteraan rakyatnya? Menurut saya, teori ini sudah cukup baik digunakan negara untuk menjadi landasan negara mensejahterakan rakyatnya. Dalam teori ini terdapat dua hal penting, yaitu yang pertama objek kepemilikan dan yang kedua ialah pajak. Yang pertama objek kepemilikan. Di sini pemerintah berperan untuk menentukan objek apa saja yang dapat dimiliki secara personal atau individu dan objek mana saja yang dimiliki oleh umum atau dapat digunakan oleh siapapun. Yang kedua ialah pajak. Di sini pemerintah berperan dalam mengelola pendapatan pajak untuk memperbaiki pelayanan sosial seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun pelayanan fasilitas umum. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kesejahteraan pun bisa tercapai. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.